Judul khotbah pada pagi hari ini adalah jangan jemu-jemu berdoa. Apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang sedang mengalami jemu dalam berdoa? Atau pernah mengalami jemu berdoa? Yuk tulis di kolom komentar. Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus memperingatkan untuk berdoa dengan tekun dan tidak menyerah. Karena Tuhan Yesus mengerti satu hal, manusia itu mudah jemu, bosan, lelah dan putus asa dalam menunggu jawaban doa. Karena itu dia menegaskan, tetap berdoa, jangan berhenti, jangan jemu atau jangan bosan berdoa. Pandangan Martin Luther tentang doa bukan sekedar kewajiban orang percaya, namun merupakan nafas kehidupan bagi orang percaya. Semua manusia harus bernafas untuk bertahan hidup. Ada satu pertanyaan yang sederhana. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara masih tekun berdoa? Mengapa Bapak Ibu dan Saudara berhenti berdoa? Bukankah kita tahu bahwa doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya? Apa yang menjadi penyebab Bapak Ibu Saudara dan saya berhenti berdoa? Yuk tulis lagi di kolom komentar. Banyak faktor yang menyebabkan umat Tuhan berhenti berdoa. Namun pada pagi hari ini saya akan membahas 4M yang menyebabkan umat Tuhan berhenti berdoa bukan karena tidak percaya kepada Tuhan. M yang pertama adalah merasa doa tidak dijawab. Banyak yang berhenti berdoa karena merasa Tuhan diam. Ketika doa-doa tidak kunjung dijawab, maka muncul pikiran, percuma saya berdoa. Tuhan sudah tidak peduli. Padahal di dalam iman kekristenan Tuhan tidak selalu menjawab sesuai waktu dan cara kita. Tetapi perasaan diabaikan itu nyata dan bisa membuat hati menjauh daripada Tuhan. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. M yang kedua, merasa kecewa dan terluka oleh hidup. Kekecewaan besar bisa membuat seseorang menjauh daripada Tuhan. Kehilangan orang yang dikasihi atau putus cinta atau mengharapkan kesembuhan namun tidak terjadi kesembuhan sehingga harapan menjadi hancur. Bahkan mungkin ketika bisnis kita hancur, hutang tidak lunas dan semakin menumpuk, membuat kekecewaan itu ada di dalam setiap diri manusia. Di titik ini manusia tidak hanya berhenti berdoa, namun mulai menuduh dan menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa semua ini harus terjadi? Padahal Yesus mengatakan di dalam Matius 11 ayat 25, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Justru di dalam kecewaan ini mari Bapak Ibu Saudara dan saya terus datang kepada Tuhan karena Tuhan yang akan memberikan kelegaan. M yang ketiga, merasa tidak layak. Hal ini yang sering terjadi. Orang berhenti berdoa karena merasa terlalu banyak dosa. Masih terikat dosa. Hidupnya berantakan dan merasa tidak pantas datang kepada Tuhan. Padahal justru di dalam iman kepada Yesus kita bukan datang karena kita layak, tapi kita datang kepada Tuhan oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kamu mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Bapak Ibu Saudara, jika ada di dalam dosa, terikat dosa, mari datang kepada Tuhan. Akui semua dosa di hadapan Tuhan, maka Dia itu setia dan adil dan akan menyucikan kita semua. M yang keempat adalah merasa dingin dan suam-suam kuku atau kehilangan gairah dan keintiman dengan Tuhan.
Doa bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi hubungan pribadi antara Tuhan, umatnya dan antara Tuhan. Oleh karena terlalu sibuk, umat Tuhan tidak memberikan waktunya lagi kepada Tuhan. Karena terlalu mandiri dan merasa bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Apalagi di hari-hari ini, di zaman ini teknologi digital semakin canggih. Sehingga manusia lebih menggantungkan hidupnya kepada teknologi daripada berhubungan dengan Tuhan. Sehingga hubungan-hubungan dengan Tuhan menjadi kendor dan juga ibadah juga tidak sempat datang, berdoa juga sudah tidak ada waktu, bahkan tidak pernah merasa bersyukur atas setiap apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Maka hubungan dengan Tuhan itu semakin menjauh. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18-19 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, janganlah padamkan roh. Bapak Ibu Saudara, jika semuanya merasa baik-baik saja, merasa semuanya menjauh daripada Bapak Ibu Saudara, mari kembali kepada Tuhan. Mari bergairah lagi, mari baca firman lagi, mari bertekun lagi di dalam doa. Doa bukan sekedar aktivitas rohani, doa adalah hubungan pribadi kita bersama Tuhan. Dan doa adalah perintah Tuhan. Alkitab menegaskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Tanpa doa iman menjadi kering, kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Tanpa doa juga hati menjadi keras. Manusia akan lebih gampang emosional, mudah marah dan tidak terkendali. Tanpa doa juga hidup akan dikuasai oleh keadaan. Berfokus kepada kondisi keadaan zaman. Misalnya saat ini banyak perang sedang terjadi, harga-harga naik, sulit mendapatkan pekerjaan, usaha susah. Itu yang menjadi fokus orang-orang yang tidak berdoa, sehingga melemahkan iman, melemahkan mental, dan menjadikan manusia itu mudah khawatir, mudah kecewa, mudah cemas dan takut melanda. Untuk itu, orang yang berhenti berdoa itu sedang menjauh daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang dialami Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini datang kembali kepada Tuhan. Bersemangat lagi, bergairah lagi di dalam doa. Tetaplah berdoa dengan jemu-jemu. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di Lukas 18 ayat 2-7. 18 ayat 2, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di dalam kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia berngulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Di ayat ini diceritakan seorang janda dan hakim yang lalim. Janda itu terus-menerus meminta pembelaan dari hakim itu. Awalnya hakim yang tidak takut akan Allah itu menolak untuk membela janda tersebut. Namun karena janda itu terus meminta, terus memaksa, terus berdoa dengan tidak bosan-bosan, dengan tidak jemu-jemu, maka pada akhirnya hakimnya sendiri yang bosan dengan permintaan janda itu, lalu meluluskan permintaan dari janda tersebut. Yesus katakan camkan. Hakim yang lalim saja dapat meluluskan permintaan janda yang terus-menerus meminta tidak jemu-jemu. Bagaimana dengan Allah kita yang membenarkan orang-orang pilihannya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, dan yang terus berseru siang dan malam? Tuhan pasti akan menjawab doa-doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya akan memberikan satu ilustrasi. Ada seorang wanita bernama Monica. Ia berasal dari wilayah Afrika Utara, tepatnya di daerah yang sekarang dikenal dengan Algeria, di kota Tagaste, sekarang Aljazair.
ia memiliki seorang anak bernama Agustin atau Augustine of Hippo yang hidup jauh daripada Tuhan. Hidup di dalam doa, keras kepala, memberontak dan menolak iman kepercayaan kepada Yesus. Bertahun-tahun Monica terus berdoa tidak berhenti. Bukan 1 hari dia berdoa, bukan 2 hari dia berdoa, bukan seminggu, sebulan, tapi puluhan tahun Ibu Monica ini terus mendoakan anaknya dengan berurai air mata. Mungkin banyak orang yang sudah menyerah, tapi Monica tetap percaya dengan berdoa tidak jemu-jemu Tuhan akan menjawab doanya. Dan suatu hari jawaban itu datang. Agustin bertobat secara radikal, bahkan bukan hanya kembali kepada Tuhan, ia menjadi salah satu tokoh terbesar di dalam sejarah kekristenan. Dikenal sebagai teolog, sebagai filsuf, uskup gereja, dan menulis buku terkenal Confession dan buku The City of God. Lihat Bapak Ibu, jawaban doa ini bukan tiba-tiba dari hasil doa yang sehari 2 hari, tetapi dari hasil doa yang dinaikkan dengan tidak jemu-jemu. Seperti Hakim Lalim yang membela janda itu, Tuhan yang adalah Allah pencipta langit dan bumi yang mengasihi umatnya pasti menjawab doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Pesan dari kesaksian ini, doa yang tidak menyerah, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan menghasilkan jawaban dan terobosan. Meskipun tidak langsung, meskipun terasa lama, namun jawaban itu pasti datang. Kebenarannya di balik waktu yang sudah kita doakan, di balik air mata yang terus kita bawa di dalam doa, bahwa Tuhan selalu bekerja. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, Tuhan bekerja di dalam diamnya. Di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Walau belum mendapat jawaban doa, seolah-olah Tuhan diam. Namun sesungguhnya Tuhan tidak diam. Tuhan sedang mengubahkan hati kita para yang berdoa untuk lebih menjadi sabar, untuk lebih menjadi tekun dan membangkitkan iman kita juga supaya lebih teguh. Dan waktu Tuhan untuk menjawab doa adalah waktu yang terbaik. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Penundaan jawaban doa bukan berarti penolakan. Dalam diamnya Tuhan sedang bekerja. Apabila Bapak Ibu Saudara belum mendapatkan jawaban doa sampai hari ini, dengarkan ini baik-baik. Apapun keadaannya, datang kembali kepada Tuhan. Berdoa kembali, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Gembala kita Pastor Niko mengatakan untuk menghadapi keadaan zaman pada saat ini di mana geopolitik memanas, dunia sedang tidak baik-baik saja, kondisi ekonomi tidak menentu. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua berdoa. Yang ketiga adalah berdoa. Artinya Bapak Gembala menyampaikan kepada kita semua, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Ayat penutup, saya akan tutup dengan 1 ayat. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat ini menekankan kepastian Allah membenarkan dan menjawab doa Bapak Ibu Saudara dan saya yang dinaikkan dengan tekun. Serta peringatan agar umat Tuhan tetap mempertahankan imannya sampai pada kedatangannya. Untuk itu sharing firman ini selesai, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih, bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan. Tuhan, jika Engkau tahu bahwa kami ya Tuhan sudah mulai bosan berdoa karena kami tidak mendapat jawaban, atau kami kecewa ya Tuhan, atau kami merasa tidak layak, atau kami sedang suam-suam kuku. Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau dilepaskan, kamu mau dibebaskan, kami mau kembali Tuhan berdoa dengan jemu-jemu. Kami percaya satu kepastian bahwa seperti Hakim yang lalim itu Tuhan menjawab doa janda, keinginan membela janda itu.
Kami juga percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang akan menjawab doa kami tepat seturut di dalam kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan hari-hari ini terus kami dibangkitkan di dalam iman percaya kami menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, aku berdoa biarlah umat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan sharing firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, mereka juga kembali kepada kasih-Mu Tuhan, kembali berdoa dengan jemu-jemu, kembali Tuhan mengalami terobosan ya Tuhan, mujizat untuk setiap doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan sharing firman Tuhan, dan sama-sama mari kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.